Tito gontong nomo wondumo Mina. Kita kirim itu mentah. Patutlah kita bersyukur dan ayo kita melihat kembali bagaimana Pulau Pasir kita. Ini persoalan harga diri kita. Harga diri kita ini. Karena itu jika kita terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang namanya Australia itu, konflik yang selama ini mereka ciptakan di tanah air kita terus saja akan ada. Apalagi pihak tertentu, lembaga resmi yang ada di tanah air kita juga telah mempercayai itu. Itu bagian dari mereka. Operasi senyap pihak intelijen Australia dan sekutu-sekutunya inilah tanpa sadar kita tertipu. Akankah ada kontra intelijen kita yang bergerak untuk melawan? Untuk itu, saudaraku, sadarlah sebelum kita semua terlambat. Untuk itu, don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Bahwa Pulau Pasir sekarang sudah dirampas oleh mereka. Padahal Pulau Pasir itu adalah milik sah bangsa Indonesia, terutama Pulau Rote dan Pulau Sabu di Provinsi NTT, Indonesia. Ayo kita rebut kembali, apapun resikonya kita hadapi dari tangan penjajah itu. Untuk itu saudara, ayo ikuti terus, ikuti. Kita kupas tuntas tentang berita ini. Sekarang sudah dirampas oleh mereka. Berita ini. Tito gontong nomo wondumo Mina lamo dingano Nopo anse akone Malingu miadu modongo Minalamo di tonganu olo Noto itama kekarino Naonda nukan turu di bumbu Cabik-cabik, Bangunlah wahai bangsaku. Berikut laporan selengkapnya yang dilaporkan oleh Kino Samsudin. Government will respond swiftly, fully and courteously. We've agreed to include Kebangsaan, membela bangsa kita dan tanah tumpah darah kita. Nah, untuk itu saudaraku, sebangsa dan setanah air, musuh kita adalah dari bangsa penjajah kolonialisme. Sudah mereka mulai merampas Pulau Pasir kita yang ada di NTT. Akankah Anda tidur pulas jika saudara lainmu sudah mandi dengan darah dan air mata? Bagaimana kisahnya hingga Australia mengusik dan merampas tanah air kita? Dan saat ini kita semua berjuang untuk merebutnya kembali. Ibu Pertiwi kini sudah dicabik-cabik. Bangunlah wahai bangsaku. Berikut laporan selengkapnya. Radikal di negara kesatuan Republik Indonesia ini seakan-akan barang itu nyata. Ternyata hanya itu adalah adu domba. Politik adu domba sebagaimana kolonial
zaman penjajahan dulu melaksanakan sehingga sesama anak bangsa, sesama suku-suku bangsa kita kala itu terprovokasi, akhirnya terjadilah perang saudara di antara kita. Akankah perang saudara terus berlangsung sebagaimana yang dilakukan dulu? Ayo kita tonton terus. Rekayasa pihak asing itu sehingga muncullah radikal-radikal di negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu tak ada hentinya, bahkan terus didengungkan oleh buzzer-buzzer itu. Demikian pula pembunuhan jenderal kita, yang konon jenderal itu tewas dan terbunuh di Papua. Itu juga bagian dari informasi intelijen asing bahwa kok bisa dia ada di sana. Apakah itu kebetulan? Tak mungkinlah. Dan itu juga adalah strategi dan cara pihak intelijen asing menyergap jenderal kita. Dari operasi penyadapan yang belum lama ini diributkan oleh berbagai media di tanah air maupun di negara Australia. Maka terus berjaya intelijen mereka. Nah, bagaimana dengan kontra intelijen kita? Apakah itu dia jalan atau seperti apa? Dan karena itu mungkin sudah tepat kita menyebutnya, atau sebut saja asalnya mereka dari Australia sebagaimana yang sudah terungkap ke publik. Namun dia tak sendiri, Australia tak sendiri, melainkan kolaborasi sesama intelijen negara-negara persemakmuran itu. Lihatkah bagaimana Perdana Menteri Malaysia melakukan perlawanan dan seakan-akan menjadi penyelamat salah satu negara persemakmuran, yaitu Australia juga. Itu bagian dari mereka. Operasi senyap pihak intelijen Australia dan sekutu-sekutunya inilah tanpa sadar kita tertipu. Akankah ada kontra intelijen kita yang bergerak untuk melawan? Untuk itu, saudaraku, sadarlah sebelum kita semua terlambat. Untuk itu, saudara, jangan pernah bahwa Pulau Pasir sekarang sudah dirampas oleh mereka. Padahal Pulau Pasir itu adalah milik sah bangsa Indonesia, terutama Pulau Rote dan Pulau Sabu di Provinsi NTT, Indonesia. Ayo kita rebut kembali, apapun resikonya kita hadapi dari tangan penjajah itu. Untuk itu, saudara, ayo ikuti terus, ikuti. Kita kupas tuntas tentang berita ini. Sekarang sudah dirampas oleh mereka. Berita ini. Gontong nomo wondumo mina lamo dingano nopo anse akone malingu miadu modongo minalamo di tonganu olo noto itama kekarino na onda nukan turu di bumbu ngati
dengan cara cekatan dan begitu kasar dan halus. Mereka hancurkan penyidik-penyidik senior yang ada di KPK. Ini juga bagian dari mereka. Nah, apakah ini benar atau salah bocoran ini? Yang pasti Indonesia dibuatnya miskin dan terus miskin. Hasil bumi kita terus dikeruk dan dinikmati mereka sesama oknum-oknum penikmat itu. Tujuannya sangat jelas. Dengan politik mengadu domba sesama anak bangsa itu. Begitu terstruktur dengan profesional. Dan celakanya, ada satu lembaga kita yang begitu percaya info-info dari mereka. Ternyata oknum-oknum itu juga adalah antek-antek mereka atau antek-antek asing. Padahal mereka mempercayai itu dan tanpa sadar informasi itu adalah dari mereka intelijen hitam atau merah itu. Dan celakanya lagi, ditelan mentah-mentah tanpa dikunyah atau menyaringnya. Apakah informasi itu benar A1 atau tidak untuk kebaikan anak-anak bangsa ini? Oh tidak. Semuanya tersihir dengan adanya pundi-pundi yang begitu besar. Yang akhirnya kekayaan kita terus musnah dan keluar hingga ditampung oleh negara-negara tertentu. Bahkan dengan mudah mereka larikan diri ke satu negara dan di negara itu aman, diamankan. Karena itu adalah bagian mereka. Sehingga seakan-akan di NKRI tercinta ini, seakan-akan marak sekali teroris atau kejahatan. Padahal itu semua itu adalah kalangan golongan yang dewasa ini sebut fobia. Artinya bagian dari politik adu domba. Dan yang pasti tujuan utamanya adalah terciptanya permusuhan sesama anak bangsa. Itu tujuan utamanya. Dan sebagaimana belum lama ini ada oknum Kemenlu kita. Kemenlu kita tiba-tiba saja membuat statement bahwa Pulau Pasir itu yang tengah disengketakan adalah milik Australia. Kok bisa? Padahal oknum Kemenlu itu bukanlah orang sabu atau orang rote atau NTT. Bukankah yang tahu keadaan sekitar Pulau Pasir itu adalah putra daerah itu? Ini oknum adalah bagian dari antek-antek mereka dan melindungi sesama penjahat. Ini aneh tapi nyata. Kok pejabat itu tanpa malu-malunya memihak pada pihak asing? Apakah dia benar orang asli daerah kita atau juga antek-antek asing? Bisa jadi ya, pejabat itu adalah antek asing. Tanpa malu-malu memihak asing. Dan dengan tegas dia katakan pula bahwa Pulau Pasir itu adalah milik Australia. Oknum inilah juga besar dugaan bahwa dia bagian dari operasi intelijen dan antek-antek asing. Antek-antek intelijen asing. Sadarlah wahai bangsaku. Alkisah, keretakan politik sesama anak bangsa, saban tahun kita melihat di mana-mana terjadi. Demo yang begitu marak seakan-akan negeri ini akan kiamat. Sehingga kalangan pemerintah ya, kita yang berniat untuk memperbaiki negeri ini lupa dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan di border atau di perbatasan kita. Diam-diam di tengah kekisruhan sesama anak bangsa yang demo besar-besaran di Jakarta atau di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Mereka melakukan operasi senyap. Mulai mereka mencengkram cakarnya
hingga terjadilah pemboran lepas pantai atau pemboran di pulau-pulau kosong yang bukan pengawasan kita itu. Dan anehnya, sejumlah oknum pejabat di tengah-tengah kita sudah ikut termakan darah, makan darah dagingnya saudaranya sendiri, sehingga dijadikan olahan guna situasi di tanah air kita terus saja bergejolak dan kacau, sehingga ada banyak oknum pejabat dan dicurigai di negara kesatuan Republik Indonesia memegang informasi yang salah. Padahal pemberi informasi itu adalah intelijen provokator atau provokasi pihak asing. Operasi intelijen di negeri kita yang jelas-jelas diduga bermarkas di Australia ini. Memang Australia adalah salah satu negara yang memang patut kita curigai selama ini. Karena selain dia, kita selalu memberikan pelayanan khusus kepada mereka. Juga justru Australia ini secara diam-diam mereka melakukan berbagai macam survei. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah dimanapun yang berada di seluruh Indonesia, waspadalah terhadap lembaga-lembaga survei khususnya dari pihak asing, terutama Australia, atau berlabel survei dan peneliti-peneliti asing. Mereka itu bukan semata-mata untuk melakukan survei biasa, melainkan mencari kepentingan pribadi mereka. Untuk itu, mulai dari saat ini, kita semua berharap agar terus berwaspada, karena waspada itu merupakan salah satu langkah utama guna mengamankan seluruh aset-aset bangsa kita. Selain itu, satu kata, dengan adanya kasus Pulau Pasir yang saat ini diklaim oleh Australia itu, tentu saja kita tak bisa lagi membiarkannya, karena ternyata mereka mencari sumber-sumber kekayaan alam kita. Dan bila ada cara untuk langsung mereka menenggelamkan kita atau membunuh kita atau menghancurkan kita, maka cara itu yang digunakan. Tetapi saat ini mereka gunakan cara-cara diplomatik, yang dimana diplomatik itu adalah bagaimana menyuap para pejabat-pejabat kita agar mereka bisa mengambil hal itu dengan mudah dan bisa bermanfaat buat kita semua. Percaya atau tidak, tapi itu bocorkan di NKRI tercinta ini. Seakan-akan marak sekali teroris atau kejahatan, padahal itu semua itu adalah kalangan golongan yang dewasa ini sebut fobia, artinya bagian dari politik adu domba. Dan yang pasti tujuan utamanya adalah terciptanya permusuhan sesama anak bangsa, itu tujuan utamanya. Dan sebagaimana belum lama ini ada oknum bahwa Pulau Pasir sekarang sudah dirampas oleh mereka. Padahal Pulau Pasir itu adalah milik sah bangsa Indonesia, terutama Pulau Rote dan Pulau Sabu di Provinsi NTT, Indonesia. Ayo kita rebut kembali, apapun resikonya kita hadapi dari tangan penjajah itu. Untuk itu saudara, ayo ikuti kita kupas tuntas tentang berita ini. Sekarang sudah dirampas oleh mereka. Berita ini gontong nomo wondumo mina lamo dingano nopo anse akone malingu miadu modongo minalamo ditonganu Allah noto
itama kitarino naonda nukan tulu di bumbu Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini. NKRI inilah selama Bung Karno menjabat hingga kini Joko Widodo 2 periode. Pihak kita atau lembaga kita begitu percaya info dari intelijen, hitam atau putih atau merah itu. Padahal Australia itu niatnya sama sekali tak ada baiknya buat negeri kita. Sumber segala kekacauan di tanah air menurut bocoran yang kita dapatkan sebagaimana hasil penyadapan yang selama ini di tanah air. Ironinya lagi, bagian tertentu di tanah air kita begitu diyakini informasi-informasi intelijen hitam atau merah itu tadi. Bahkan dicurigai ada beberapa jenderal kita yang sudah termakan dan terbuai iming-iming. Dan fakta-fakta itu kita mulai lihat saat ini. Dari itulah hebatnya strategi mereka dengan mengadu domba sesama anak bangsa. Cara inilah yang terus dilakukan oleh kaum kolonial Belanda atau kaum kolonial penjajah dulu. Ironi memang ironi. Sehingga salah satu lembaga tanpa penuh selidik dan fakta pasti atau A1 sontak bergerak dan melakukan penangkapan dan percaya informasi itu. Padahal informasi itu hanya semata untuk bagaimana mengacaukan sesama anak bangsa. Bersyukur saudara jauh kita dari Rusia selalu mengingatkan bahwa ada operasi. Operasi itu dan niat buruknya kaum kolonial penjajah itu tetap saja ada. Dan saat ini tujuannya bagaimana mengacaukan kita. Bagaimana mengacaukan sesama anak bangsa. Dan juga agar mereka dengan mudah merampas hasil kekayaan alam kita. Demikian pula pulau-pulau terluar kita. Dengan tanpa malu-malu. Pulau Pasir yang jelas-jelas melanggar UNCLOS 1982. Mereka juga nekat mengatakan bahwa itu pulau milik mereka. Dan ironinya lagi, dan tak malu-malunya oknum pejabat Kementerian Luar Negeri kita mengakui bahwa itu benar. Nah, inilah salah satu fakta bahwa antek-antek asing itu ada di dalam tubuh pemerintahan kita atau di aparatur sipil negara kita. Nah, akankah kita biarkan terus begitu? Ataukah segera dibuatkan kontra intelijen? Dan bagaimana sebenarnya intelijen kita selama ini? Apakah intelijen kita bergerak dan melakukan kontra intelijen untuk menangkal kejahatan oknum-oknum asing itu? Dan bersyukur Om Putin selalu mengingatkan kita bahwa kalian ada serangan. Demikian pula pihak China mengingatkan bahwa kita, Indonesia, terus diserang dan terus diserang. Dan kita tidak pernah sadar bahwa niat buruk intelijen asing ini untuk merusak tatanan perpolitikan kita, perekonomian kita, dan menginginkan negara kita itu terus miskin dan terus miskin. Agar mereka bebas bisa meraup keuntungan di atas kebobrokan dan ketidaksadaran anak-anak bangsa kita. Saudaraku,
Sama anak bangsa, sadarlah sebelum kita terlambat. Dan saya berharap, sebagai opini Gino mengingatkan semoga informasi ini menjadi catatan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Percaya atau tidak, tapi itu dugaan bocoran yang kami temukan di lapangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Artinya kita tidak bisa lagi mengirimkan bahan baku yang mentah. Maka kita buat smelter agar kita punya hasil-hasil tambang ini bisa bernilai dan tepat guna dan bisa berkali-kali lipat daripada yang kita kirim itu mentah. Patutlah kita bersyukur dan ayo kita melihat kembali bagaimana Pulau Pasir kita ini persoalan harga diri kita. Harga diri kita ini. Karena itu jika kita terus bekerja sama, Tito gontong nomo wondumo Mina lamo dingano Nopo anse akone Malingu miadu modongo Minalamo di tonganu olo Noto itamo kekarino Nao